Twitter beliau, follow Instagram beliau. Jadi anak-anak muda akan berkawan dengan orang-orang yang jelas, yang akan menjadikan anak-anak muda itu punya orientasi yang jelas, punya pandangan hidup yang jelas, dan tidak akan galau karena akan diajak kepada jalan yang membuat tenang, yaitu jalannya Allah dan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kawula muda dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana semestinya anak-anak muda tetap istiqomah, berada di jalan Allah dan tidak galau. Di dalam Al-Quran banyak sekali contoh tentang anak-anak muda yang luar biasa. Demikian juga di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Demikian juga dalam sejarah Islam. Dalam Al-Quran misalnya Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ini tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang punya komitmen untuk menyelamatkan iman mereka. Kan luar biasa nih, sudah punya satu pandangan yang jauh, sudah punya karakter yang kuat, ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin menyelamatkan imannya. Nah, kita akan minta kepada Tuan Guru. Tafadhol Tuan Guru. Terima kasih Kang. Jadi semua pembicaraan Al-Quran ya para pemirsa tentang anak muda itu selalu positif. Jadi kalau ada siapapun menanamkan pada diri anak-anak muda bahwa anak muda itu lekat dengan masalah, jangan percaya pada mereka. Al-Quran ketika bicara Ashabul Kahfi dalam konteks yang positif. Al-Quran ketika bicara perubahan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bahasa Al-Quran fata, seorang anak muda. Demikian pun kalau kita lihat pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pembela dakwah itu anak muda. Kita lihat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yang bersedia untuk mengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hijrah. Kita lihat Mus'ab bin Umair, ya, ahli dakwah pertama. Pada saat ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, dan ada tokoh-tokoh yang sudah makan asam garam, ya, dari sisi umur dan senioritas. Rasulullah SAW memilih Mus'ab bin Umair, anak muda dengan vitalitasnya, dengan semangatnya, dikirim ke Madinah, dan beliaulah yang menjadi transmitor utama. Beliau mentransmisikan ajaran Islam sehingga diterima dengan baik di Madinah, dan itulah menjadi cikal bakal dari tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mau dekatkan lagi ke Indonesia, siapa sih para founding fathers kita? Apakah mereka, mohon maaf, sudah sangat sepuh ketika memproklamirkan Indonesia? Anak-anak muda. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Sultan Syahrir. Ada banyak sekali para pendiri bangsa. Dan mereka itu semua anak muda. Apa kata kuncinya? Tadi Kang Abik sudah sampaikan bahwa mereka punya keteguhan. Mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tidak ikut-ikutan. Mereka tidak ikut memfollow tren yang entah siapa yang melakukan dan untuk tujuan apa. Bahkan kadang-kadang destruktif. Tapi mereka menjadi orang yang membangun tren itu. Mereka yang mengajak kepada suatu kebaikan. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita semua ya, supaya tidak galau. Bukan hanya anak muda, saya dan kita semua. Kita ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la takunu imma'ah. Kalian, kita semua orang beriman ini, mukmin, muslim, ya, jangan menjadi imma'ah. Imma'ah itu pembebek. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asana. Kalau orang baik kita ikut baik. Kalau orang berbuat yang enggak, ya udah kita ikut aja. Jangan, kata Rasul. Wattinu anfusakum. Kokohkan dirimu. Bagaimana mengokohkan diri, kata Rasul? Kalau orang berbuat baik, ya jangan mau kalah berbuat baik. Kalau orang berbuat tidak baik, jangan ikut-ikutan. Punya prinsip, punya karakter, dan punya visi ke depan. Dan visi yang terbaik bagi seorang mukmin itu adalah ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak akan galau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha
membolak-balik hati manusia. Kokohkan hati kami pada agamamu dan ketaatan padamu. Allahumma sallimna minal afati wal ahad wa min syarril khalqi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami bermohon perlindungan kepadamu dari resah, gelisah, dan kesedihan. Wassallallahu sallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.